جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلال وأن الله يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجرنا من مضلة الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يفعل علينا الإسلام والإيمان ويختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. واغفر لنا بسيد الخلق شمس الحق منتصم محمد الخير المعصوم ومنتصم رمم له فرارة حبيب الله حجته ومصدر الفضل والعرفان والكرم. أصل الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم. مطهر الأرض بالرجس ومن درن من عبد وثان أو عبد صنم. يا رب لله من منكر الإنسان من سنكر خير البليات من أرض ومن عجم. يا رب بالصلاة واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal kitabullah khairal hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Wa qala ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Masjid Damia Dia Guru Syakban yang saya hormati, kembali ungkapan puji syukur kita terlebih dahulu kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih bisa bersilaturahmi, bertatap muka, duduk bersimpul bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti talim rutin di pagi hari menjelang siang. Tentunya harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'a li ashabi. Bacalah oleh Al-Quran sebab di hari kiamat dia memberikan syafaat kepada yang membacanya. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kembali dalam surat Al-Baqarah ayat 217. Lampu ada Pak? Lampu 217. Yas'alunaka anis syahril haram. Itu 217. Baiklah kita baca terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka anis syahril haram qitalin fi. Qul faqalu fi kabirun wasaddun an sabilillah. An sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram. والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله.
wal fitnatu akbaru minal qatl wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u in istata'u wa man yartadid minkum an dini fayamut wa huwa kafir faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun sadaqallahul azim. Qala al-Jazuri fi kitabih man lam yujawwidil Qur'an fa huwa asimun. Telah berkata Imam Jazuri di dalam kitabnya, siapa orang baca Quran tanpa dengan tajwid maka dosalah itu. Untuk menghindari itu tentunya apa yang kita baca sesuai dengan tajwid yang berlaku. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi Qul qitalun fihi kabiru wa suddun an sabilillahi wa kufrum bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah wal fitnatu asyaddu minal qatl wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir wa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Kembali sebelum memaknakan dan menafsirkan ayat ini sesuai dengan apa kata Imam Jazuri, kita bahas dari tajwid terlebih dahulu. Yas'alunaka 'anil syahril haram. Yas'alu mad tabi'i lam domah ketemu dengan waw karena huruf mad tabi'i ada 3 waw, ya dan alif. Ini termasuk mad asli atau tabi'i. Yas'alunaka anish asyamsiyah alif lam ketemu dengan shin. Yang kedua ada tasdid. Yang ketiga alnya tidak dibaca karena nanti ada al yang dibaca, ada yang tidak. Ini tidak dibaca termasuk asyamsiyah. Hurufnya ada 14 yaitu ta, sa, dal, zaro, zai, sin, shin, sod, to, zo, lam, nun. Itu huruf asyamsiyah. Anisharil al-qamariyah. Kebalikannya. Jadi al terbagi 2. Ada asyamsiyah, ada al-qamariyah. Ciri-cirinya kalau al-qamariyah ada sukun di atas al. Yang kedua alnya dibaca. Yang ketiga hurufnya ada 14 sama, ya, yaitu alif,
ba jim ha kha ain ghain fa qaf kaf mim waw ha ya. Itu huruf al-qamariyah. Lanjut haram mad tabi'i ra fathah ketemu dengan alif, alifnya alif rosam karena alif terbagi 3, ada rosam, ada maksurah, ada mamdudah. Rosam itu lurus, maksurah itu bengkok, ya tanpa titik, mamdudah yang kayak bendera. Harami kita ikhfa awsat karena tanwin ketemu dengan fa, sedangkan ikhfa terbagi 3, 1 akrab, awsat dan ab'ad. Huruf akrab 3, ta, dal, to, ab'ad 2, qaf, kaf, sisanya 10 awsat. Dibaca tengah-tengah. Kita fi, sebab nanti ada yang monyong. Wa kuntum, nah itu kan akrab. Nanti ada yang lebar, qaf, min qablikum, itu pembagian ikhfa. Fi mad, hah? Oh, ada wakaf kola berarti wakaf. Kita fi, jadi mad arid lisukun karena mad asli di wakafkan ya. Kola itu singkatan al-waqfu, aula lebih utama berhenti. Kul kita lung ikhfa wasat fi hikabi ya, ada wakaf qala al-waqfu ala kita lumpi kami ari sukun ra-nya ro tarkik tipis kami bukan kabir. Awas salah mengucapkan salah dalam arti tajwid sehingga kalau salah urusannya dengan dosa. Naudzubillah min dzalik. Kembali, jadi baca kabir, nyengir. Kalau bahasa itu bagus banget, namanya apa? Nyengir. Tahu nyengir? Nyengir bahasa apa? Bahasa Sunda ya. Nyengir nama. Lanjut. Wasuddun izhar karena tanwin ketemu dengan ain, sedangkan huruf izhar ada 6 yaitu alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Izhar artinya jelas. Jadi keterangannya apabila nun sukun atau tanwin an-in-un bertemu dengan si 6 huruf dibaca jelas. Contoh wasaddun an sabilillah. Enggak wasaddung atau wasaddu, enggak, tapi wasaddun. Ifa ausat karena nun sukun ketemu dengan sin ya, sehingga dibaca dengung tapi tengah-tengah karena ini ausat. Sabi lil asyamsi alamnya lam tarki sabilillah, jangan sabilillah, jangan ya. Tarkik tipis sabilillahi wa kufrum rum iklab apa iklab tanwin ketemu dengan mim. Kalau ipa sapawi mim sukun ketemu ba, ini tanwin ya. Jadi ro tanwin ketemu ba itu iklab. Baca waquf rum, tahan waquf rum bihi, masilah qasirah, hak domir bertemu dengan waw. Kalau ketemu alif masilah tawilah, lain hukum. Wal kalau qamariyah alif lam ketemu dengan mim ada sukun. Wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbar.
akbaru ifa akram inda udah dekat ke dal indallah asyamsiyah ya lamnya lam jalalah tebal indallahi wal fitnatu akbaru minal qatl lamnya bawa minal qatl jangan minal qat nanti kalau qat lain arti dengan qatl ya walaupun bukan qalqalah di akhir kata qatl wala yazalu na yuqatilunakum idhar syafawi karena mim ketemu dengan ha kalau mim ketemu ba ihfa syafawi kalau mim ketemu mim idgham mimi itu dalam hukum mim mati yuqatilunakum hatta tabi'i tafsir ketemu dengan alifnya alif maksurah ini alif maksurah nih ya tanpa titik ya bengkok kalau sifat Rahman nyebutnya alif kewer-kewer itu dari apa dari siapa Asgab ya Asagopah namanya alif kewer-kewer kan. Ini kembali kalau kita alif maksurah. Kemudian yaruddu kum idhar sapawi amim sukun ketmain ikram akrab indi minkum wakaf tidak ada dinikum ada wakaf qala al waqfu ala berhenti di wa may idgham nakis atau idgham bigunah karena nun sukun ketemu dengan ya sedangkan idgham terbagi dua ada idgham nakis ada idgham kamil ada bigunah ada bila gunah ini termasuk nakis ya karena idgham nakis ada hurufnya 4 yanmu ya nun mim waw kamil 2 lam ra tahan wa may yaw ra tabkhim tebal wa may jangan yar tapi wa may tadid qalqalah sugro karena dak sukun berada di tengah kalimat qalqalah terbagi 3 ada sugro ada kubro ada akbar hurufnya 5 yaitu kutubu jadin atau baju di toko yartadid min ikhfa abad minkum idhar sapawi'an dinihi qayamut tanya tak majruroh atau tak tanis karena tak majruroh ada tak marbutoh ini tak majruroh qayamut ada wakaf tidak ada qayamut wa huwa kafir tabi'i firnya ro tarki kafir jangan kafir jangan baula ika habitat ta majrurah habitat a'maluhum idhar sapawi fid asyamsiyah dun idhar hakiki karena nun sukun ketemu ya dalam satu kata yang gak bisa dipisah biasanya kan idgham nakis ya
kalau nun ketemu ya, tapi itu kalau terpisah hurufnya antara nun dan ya. Kali ini enggak, nun sama ya enggak bisa dipisah. Kalau dipisah jadi apa? Si nun sama si iya dipisah kira-kira kan? Ya, makanya ini dun iya dibaca idhar. Dun iya wal a mad badal. Alif di atas alif. Wal akhirah. Jim jaiz, boleh berhenti, boleh lanjut, boleh fid dunya wal akhirati wa ulaika, atau fid dunya wal akhirah wa ulaika. Mad wajib mutasil karena mad asli disambut hamzah dalam satu suku kata enggak bisa dipisah. Kalau mad jaiz disambut alif. Kalau lazim musakal kalimi disambut tasydid. Itu kan, itu masing-masing punya hukum berbeda. Ini panjang 5 harakat. Wa ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Mad ardi sukun karena mad asli diwakafkan. Wallahu a'lam bissawab. Sekarang artinya yas'alunaka anis syahril harami qitalin fi. Mereka bertanya-tanya kepadamu ya Muhammad tentang apa? Anis syahril haram, bulan yang diharamkan oleh Allah. Apa yang diharamkannya? Kita lumpi dalam perang. Kemudian kul katakan olehmu ya Muhammad, kita lumpi kabir. Peperangan di dalam bulan haram tersebut adalah dosa besar. Wasudun, dan yaitu wasudun yang bisa menghalangi ansabilillah untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa kufrun bihi, dan kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Dilarang perang malah justru perang. Nah, itu termasuk kufur terhadap Allah. Lalu ayat berikutnya, wal masjidil harami wa ikhraju alihim minhu akbaru indallah al fitnatu asyaddu minal qatl. Masjidil Haram yakni Mekah, wa ikhraju yaitu mengeluarkan penduduk penghuni dari kota Mekah tersebut, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahum mereka itu terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang yang beriman, suruh keluar dari kota Mekah. Kalau bahasa kita diusir, kalau bahasa kita itu ikhraj. Akbar, nah itu lebih besar kata Allah, indallah di sisi Allah. Artinya dosa yang mengusir orang-orang penduduk Mekah, terutama Nabi kita Muhammad dan orang beriman, itu termasuk dosa besar. Ya, indallah di sisi Allah. Wal fitnatu asyaddu minal qatl, akbaru minal qatl, atau asyaddu minal qatl. Fitnah itu asyirku, yakni yang dimaksud fitnah adalah syirik, mempersekutukan Allah, itu lebih besar dosanya daripada memerangi kamu ya Muhammad. Wala yazalu, kemudian mereka selalu, istilahnya orang-orang kafir, yuqatilunakum, memerangi kamu hai orang beriman, hatta yaruddukum an dinikum, sehingga kamu menolak atau mengembalikan agama kamu dari kafir menjadi kafir lagi, karena banyak yang Islam. Itu tujuan mereka. Ya, ini stata'u bahwa
yang hatta sehingga mengembalikan dari agama kamu ini stata'u, yaitu kemampuan kalian. Sejauh mana ya itikad keyakinan terhadap Allah yang sudah Islam kemudian ingin dikembalikan oleh mereka kepada agama nenek moyangnya. Wa may yartadi minkum an dini fayamut wa huwa kafir. Barang siapa yang mengembalikan dia punya agama di antara kamu dari agamanya payamut, maka dia mati wa huwa kafir, dalam mati kafir. Nah, kalau orang udah mati kafir, paulaika habitat a'maluhum, maka mereka akan menghapus daripada amal-amal soleh mereka. Ini artinya dulu fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, dan mereka adalah penghuni-penghuni neraka yang selama-lamanya di dalam neraka. Ini na'udzubillah min dzalik. Itu artinya. Sekarang tafsirnya. Yas'alunaka nisyahril haram al-muharrim. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram. Karena dalam ayat, kebetulan kemarin saya khutbah di At-Taqwa, datang wapres, wakil presiden, luar biasa. Nah, ini kembali saya membahas tentang bulan Rajab ya. Karena katakan inna idata syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atu hurum dzalika dinul qayyim. Perhitungan dalam satu tahun ada 12 bulan. Namun kata Allah ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Nabi jelaskan bulan apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Itu kan? Nah, kita sih ngomong enak aja deh, ya wakil presiden. Kalau Prabowo yang datang nggak tahu deh. Nah, ini kembali. Jadi perhitungan dalam satu tahun ada 12 bulan. Tapi ada 4 bulan yang dihormati oleh Allah. Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Makanya tadi dianjurkan ulama kita baca Rabbi pilih warhamni wa tub alayya, Rabbi pilih warhamni berapa kali? Ada yang 70, ada yang 100, ada yang tergantung dosanya. Itu kan biasa gitu, kebiasaan kita bulan Rajab. Ini kembali karena ini bulan yang dimuliakan oleh Allah. Sampai dulu dengan ayat ini, jika mereka sedang melakukan peperangan datang 4 bulan, maka harus gencetan senjata, bendera ditinggikan supaya pihak lawan tahu bahwa ini adalah bulan yang dihormati oleh Allah, termasuk bulan Rajab. Kenapa? Karena tidak mungkin akan ada sholat 5 waktu tanpa ada di Isra dan di Mi'rajkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan gitu. Bahkan tidak ada perintah yang paling mulia kecuali sholat. Kalau puasa, haji, zakat itu melalui Al-Quran Nabi diperintahkan. Tapi bicara sholat langsung Nabi diundang oleh Allah untuk ke mustawa, berdialog dengan Allah. Nah, saking mulianya, di sini saya masuk kasabela man taraka salatahu anil fahsya wal munkar falyazdad ila bu'dan. Siapa orang yang sholat tapi nggak bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, bukan semakin dekat pada Allah, malah semakin jauh. Termasuk yang korupsi, yang manipulasi, yang suap menyuap, dia sholat hanya simbolis, bukan dekat pada Allah, malah semakin jauh karena makan duit rakyat. Tapi saya nggak berani sih ngomong gitu, banyak polisi. Kalau kan ngomong gitu kira-kira gitu kan. Nah, ini contoh. Saya bilang
apapun jabatannya, siapapun orangnya, sekalipun ulama ke, habaib ke, apalagi ustadz umpamanya, ya, dia sholat tetapi nggak bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, bukan semakin dekat pada Allah, malah semakin jauh. Termasuk para koruptor. Dia rajin mungkin sholat pakai peci hitam, tapi kerjanya itu contoh. Nah, karena kata Allah kan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Makanya kita sangat malu kalau pejabat orang Islam korupsi. Kenapa? Nggak ngaca diri. Karena dia mungkin sholat tapi bukan semakin dekat, malah makin jauh kepada Allah. Nah, ini sedikit saya kabarkan. Nah, di depan saya ada wapres. Kita nggak mikirin wapres, tenang aja. Ya, biasanya suka grogi ya kalau ada pejabat besar. Sampai-sampai saya ada murid saya, dia jenderal. Setelah selesai, wah hebat Ustadz, kenapa bisa khatib di depan wapres? Dalam hati, siapa wapresnya? Itu kan, ini kembali, itu nyolek saya tuh jenderal, dia suka ngaji juga tuh jenderal, ya. Ini kembali tadi. Jadi mereka bertanya tentang masalah, yaitu bulan yang dihormati, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Tadi 4 bulan tidak boleh melakukan qitaling fihi badal istimali. Ini kedudukan badal istimal, ya, kalau dalam ilmu nahwunya. Nah, lalu setelah Allah menginformasikan pada baginda Rasulullah pertanyaan mereka, ini bulan haram, bulan dihormati, qul lahum, katakan olehmu kepada mereka ya Muhammad, qitalun fihi kabir wa suddun an sabilillah wa kufrum bih. Lalu kata Allah, qitalun fihi, peperangan di bulan yang dihormati Allah itu kabirun ay azimun, yakni wazron atau wizron, ya. Wizron itu mubtadaun wa khabarin, bentuknya mubtada dan khabar. Jadi kabirun itu termasuk dosa besar kalau melakukan peperangan di bulan yang dihormati oleh Allah. Makanya harus gencatan senjata, tidak boleh dilanjutkan tuh perang. Padahal lagi perang, kalau lagi perang kan emosinya kayak apa? Nggak peduli. Kita kan, ini umpamanya. Wasudun, ini mubtada'u, jadi man'un nasi, yaitu an sudun, menghalangi, ya, man'un nasi, menghalangi bagi manusia an sabilah, di jalan Allah. Bahkan ini termasuk dinihi wa kufrun bihi billah, termasuk mereka kalau masih melakukan peperangan yang termasuk dosa besar dan bisa menghalangi manusia di jalan Allah, wa kufrun bihi, bahkan dianggap oleh Allah sebagai orang yang kufur, orang yang kafir di sisi Allah. Kemudian yang berikutnya, wasuddun anil masjidil haram, sebab bisa menghalangi orang untuk menuju ke Masjidil Haram, yakni ke Mekah. Ya, kemarin tahadus binimah waktu saya umroh kemarin itu luar biasa, jamaah semakin padat dari tahun ke tahun, bukan semakin berkurang tapi semakin bertambah, padahal krisis ekonomi mendunia, apalagi Amerika setelah kebakaran. Kata Prabowo, kewalat tuh Amerika. Tahu kewalat? Karena sombong bahwa Gaza akan dijadikan neraka. Allah Maha dengar. Hai Presiden Amerika, sungguh alangkah sombongnya Anda. Sebelum Gaza jadi neraka, saya jadikan negara kamu jadi neraka. Akhirnya kebakaran. Itu salah satu, makanya kita jangan sombong. Kalau sombong siap-siap berhadapan dengan Allah. Ya.
Faktor sombong kan biasanya kekayaan, kecantikan, atau apa lagi? Jabatan. Itu bisa timbul sombong. Makanya hati-hati. Nah, karena presiden ini masih baru ya, diangkat presiden. Nah, dengan sombongnya lantang akan membumi hanguskan gajah menjadi neraka. Allah rupanya kalau bahasa Betawi bilang, lo sebelum menjadikan neraka gajah, gue jadikan negara lo sendiri jadi neraka. Alhamdulillah. Ya. Cuman untungnya tuh kapal masih bisa mencemprotkan air. Kita sih pengennya begitu air keluar langsung kapalnya kebakar. Kan habis semua. Pengennya gitu ya. Tapi nggak boleh nyumpahin gitu. Siapa tahu mereka taubat. Ya. Setelah jadi pelajaran, dibakar hutannya, puluhan ribuan rumah terbakar, dan seterusnya. Ini contoh, makanya kita jangan sombong. Allah Maha membalas. Ya. Nah, itu yang menyebabkan mereka menghalangi ke Masjidil Haram tadi, Makkah. Makanya sekarang saya katakan tadi, ini selalu dan selalu dari hari ke hari Makkah dipercantik dalam fasilitasnya. Kalau dulu itu atas istilahnya lantai itu dengan ya biasalah. Kalau sekarang pakai keramik yang cukup indah ya, ini luar biasa. Nah, wa ikhrajun itu mengusir daripada ahli anhu wa humun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wal mu'minuna wa khairul mubtada. Ini khabarul mubtada. Jadi orang-orang kafir di Mekah itu mengusir Nabi dan orang-orang beriman. Makanya diinstruksikan oleh Allah, Nabi kita suruh hijrah ke kota Madinah. Ya, ini contoh. Jadi kembali kepada kita semua, akhirnya pindah ke kota Yasrib atau Madinatul Munawwarah. Dulu kotanya Yasrib, sekarang dirubah Madinatul Munawwarah. Negeri yang penuh dengan cahaya. Jangankan negerinya, Bapak kalau umroh atau haji, kalau tamattu kan ke Madinah dulu. Jarak dari sini kira-kira ke Cempaka Putih ke Pulau Gadung itu cahaya masjid udah tampak. Karena kemarin kita datang jam 11 malam sampai di Madinah. Itu di perjalanan itu cahaya lampu sudah kelihatan. Saya bilang itulah Masjid Nabawi. Coba bentar lagi mobil akan sampai ke Masjid Nabawi. Kalau orang yang belum pernah ke Masjid Nabawi melihat cahayanya aja pengen buru-buru apa nih? Buru-buru datang. Ya buru-buru nyampe. Kan gitu. Ini contoh. Jadi ada daya tarik yang cukup luar biasa. Kalau ingin tahu ciri-cirinya nih, saya bilang sama anak saya waktu selfie-selfiean di sana, tuh yang kubah hijau itu di bawahnya makam Rasulullah. Itu kan, kalau ada lampu apa nih? Lampu hias itu jurusan Raudhah. Taman Raudhah yang merupakan jurusan surga, dari atas bumi ke atas ke bawah itu jurusan surga. Nah, lihat dulu tuh. Posisinya kalau kita termasuk masuk di pintu berapa? Kalau masuk 13 jurus nanti tampak itu lampu hias. Lurus itu nggak salah lagi Taman Raudhah. Tinggal belok kiri dengan keramik berwarna-warni. Tapi di atas kalau lihat kubah, di bawah itu makam. Kalau ingin tahu nanti kalau pergi haji, umroh, lihat itu aja patokannya. Kalau ingin Taman Raudhah, sekarang nggak boleh gegabah karena harus pakai aplikasi. Aplikasi. Daftar dulu ya dari pihak travel, daftar berapa orang? Kemarin kita ada 50 orang. Itu benar-benar dicek 50 orang namanya segala macam. Itu yang membuat terhambatnya kita untuk segera mengunjungi Taman Raudhah karena harus pakai aplikasi. Lebih satu aja diusir. Gak boleh haram-haram. Itu sampai segitunya. Sekarang kalau dulu saya waktu haji dan umroh dulu itu gak ada aplikasi, bebas jam berapapun.
Nah, kita pengen coba jam 2 malam saya dengan teman. Ya, dia dari Banyuwangi. Ustadz, yuk kita coba ke Taman Rodah. Begitu sampai di sana ditutup. Kenapa? Karena sekarang melalui jadwal masing-masing negara untuk masuk ke Taman Rodah. Kalau dulu saya masih bebas. Jam berapapun asal ada waktu. Perempuan jam 9, laki-laki jam berapapun boleh di Taman Raudhah. Itu contoh. Makanya nih yang haji umroh nih saya informasikan, kalaupun Anda ingin ke Taman Raudhah nggak sebebas dulu, karena harus pakai aplikasi. Ya, ini contoh. Banyak tuh mereka girang pada lari pengen ke Taman Raudhah. Begitu sampai di pintu pengecekan langsung diusir, nggak boleh masuk tanpa ada aplikasi. Ini contoh, ya. Itu ciri-cirinya kalau di Madinah, yaitu lihat, itu pun kubah hijau itu kalau malam bisa jalan tembus ke langit. Jadi kayak begini nih kan. Nah, waktu haji tahun 2011 tuh ada saya jamaah, Pak siapa orang Kepugang 7 tuh. Dia selalu bawain sendal saya tuh. Berkhidmat kalau bahasa kita. Nah, begitu jam 12 dia lihat, kaget. Pagi-pagi bilang sama Ustaz, langit kelihatan di tengah-tengah Masjid Nabawi. Saya bilang, itu kubah pakai remote. Bisa diapain? Digeser-geser melalui remote. Coba. Padahal kubah kira-kira berapa kilo atau berapa ton. Tapi bisa diapain? Digeser. Nah, orang yang nggak tahu disangkanya tembus langit. Padahal kubahnya diapain? Digeser. Sehingga di tengah-tengah Masjid Nabawi itu di depan makam Rasulullah akan tembus bintang-bintang cahaya rembulan masuk ke dalam makam Nabi kita Muhammad. Nah, ini salah satu contoh. Tapi saya waktu Isra tiba, bukan berarti nggak mau cerita umroh ya. Sebenarnya banyak sih oleh-oleh, walaupun saya nggak memberikan oleh-oleh secara materi, tapi oleh-oleh pengalaman. Itulah berkali-kali kita umroh ternyata selalu dan selalu bukan berkurang, malah semakin bertambah. Mudah-mudahan jamaah Syaban bisa umroh, bisa haji, amin ya robbal alamin. Demikianlah hadirin waktu jualah yang memisahkan kita, dengan harapan mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, bisa mengembalikan kita pada Sabtu yang akan datang. Mari kita tutup dengan zikir tauhid. Falyatafaddal masykur. Iya.